Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3741. Apakah kamu belum mati? Saudari Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Dev? Apakah kepala istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Dev dan penguasa istana pergi, seorang suci bertanya kepada Binglu. Tentu saja kita harus mendengarkan. Ini perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun jalan menuju tiang itu sangat sulit, dan bahkan ketika kita sampai di tiang itu, akan ada berbagai bahaya. Apakah kamu bisa bertahan hidup tergantung pada nasibmu? Maksud Binglu jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dev. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika Dev sebagai beban. Dan mereka harus mematuhi perintah Dev. Orang-orang suci ini tidak yakin sama sekali. Ya, jika hidupmu dalam bahaya, siapa yang akan peduli jika kamu bertindak ekstrim? Aku tidak akan melindungi orang itu. Orang suci itu memutar matanya dan berkata, kita hanya perlu mendengarkan Suster Binglu. Orang itu yang memberi perintah, biarkan dia melakukannya sendiri. Orang suci lainnya angkat bicara. Oke, ayo terus berlatih. Kita akan berangkat lusa. Aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Binglu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Dev di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan ruang itu, lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan saya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Dev. Dev berencana untuk meringankan hubungan dan mengikuti orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memudahkan hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan membeli. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Dev meninggalkan Istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Dev ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan oleh orang suci di Paviliun Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk meringankan hubungan. Dev datang ke kota Nanjing, menemukan Paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Dev dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Paviliun Wantong. Dev membelikan beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan hal-hal ini tidak merepotkan, di dunia surga dan bumi ini, apoteker sangatlah langka dan berharga, sehingga pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia surga dan bumi. Dev juga membeli beberapa bahan untuk mantra dan bersiap untuk menggambar sendiri beberapa mantra, yang dapat membantu para orang suci bertahan untuk sementara waktu bila diperlukan. Tuan Dev, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke Polandia? Pada saat ini, Master Paviliun Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Dev telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Dev, Master Paviliun Qian melihatnya dengan heran. Saya mendengar bahwa ujian perjalanan kutub Istana Guanghan sangat berat. Saya tidak menyangka Dev akan lulus. Menurutnya, sangat tidak mudah bagi Dev untuk lulus ujian dengan kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Aku berhasil lolos karena keberuntungan. Dev tersenyum ringan. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Paviliun Qian, Dev meninggalkan Paviliun Wantong dan hendak kembali ke Istana Guanghan,
tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mesin ajaib itu. Ketika Senjizi melihat Dev, dia tercengang. Beberapa orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kamu belum mati. Senjizi mengira Dev akan mati dalam formasi ilusi istana Guanghan. Kamu belum mati. Ini bukan hal yang baik. Dev menepuk tubuhnya dan berkata, Bab 3742 Pasar Bawah Tanah. Itu sungguh aneh. Apakah kamu melewati formasi ilusi di istana Guanghan? Senjizi bertanya. Tentu saja, saya juga lulus ujian istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub Lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong khusus untuk membeli beberapa barang. Kata Dev tanpa rahasia apapun. Barang-barang yang kamu beli di Paviliun Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar bawah tanah? Senjizi berkata dengan menyesal. Pasar perdagangan bawah tanah. Dev tercengang, dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanjing. Iya, meskipun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, Anda masih bisa menemukan barang-barang bagus. Yang terpenting harganya murah dan bisa diberi harga. Informasi yang dijual oleh Paviliun Wantong cukup dapat diandalkan, tetapi tidak ada yang lain. Tampaknya Senjizi tidak terlalu menyukai Paviliun Wantong. Di mana pasar perdagangan bawah tanah? Dev, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan barang bagus, itu bagus. Senjizi melirik Dev dan mengelus jenggotnya, artinya sangat jelas. Dev juga tidak memiliki bekas tinta, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Senjizi. Mata Senjizi tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyimpan koin roh emas ungu itu dan berkata, kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan ada kenalan. Jika Anda tidak memiliki kenalan, Anda tidak bisa masuk. Setelah Senjizi selesai berbicara, dia membawa Dev menuju sisi kota Nanju. Segera, Dev dibawa ke halaman kecil oleh mesin ajaib. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan tingkat kelima di dalam, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Senjizi, apakah kamu di sini untuk menipu lagi? Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat Senjizi. Senjizi juga tidak marah, tapi dia tersenyum dan berkata, saya membawa tamu ke sini hari ini, mereka adalah pelanggan besar. Kalian semua memiliki mata yang cerah. Jika Anda menyinggung pelanggan besar, Anda tidak akan merasa baik. Ketiga penjaga itu memandang Dev, dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi mereka tidak mempercayainya. Tapi saat ketiga penjaga menyerang Dev dalam jumlah besar, Dev langsung membuang 3 koin roh emas ungu. Ini hadiah untukmu, Dev berkata dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Kalian pasti tahu kalau spirit koin emas ungu ini setara dengan 1 juta spirit koin biasa. Ketiga penjaga itu tercengang. Siapa yang memberi imbalan begitu banyak? Ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, kami buta. Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Dev. Senjizi berkata dengan arogan, sudah kubilang ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya. Senjizi membuka pintu dan masuk. Dev juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil, dengan beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Dev, Senjizi dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Dev dan Senjizi. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Dev serta yang lainnya datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya. Paviliun Wantong ini dikontrol dengan ketat dan tidak boleh ada pasar swasta. Oleh karena itu, pasar perdagangan bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang terbuka ini. Kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong. Senjizi berkata tanpa daya.
Dev memandangi pasar perdagangan bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di balik pasar yang benar-benar menciptakan ruang untuk menyelenggarakan pasar. Bab 3743 Tawar-menawar. Dev mengikuti Senjizi berkeliling pasar meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, lihatlah. Sekilas Senjizi dapat mengetahui bahwa ada harta karun di kios depan, jika tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Dev dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. Apakah cangkang kura-kura hitam ini palsu? Orang ini bilang dia bisa menahan serangan orang kuat. Dia hanya bercanda, seharusnya benar. Tapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura hitam sekaligus, kamu akan mendapat banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini asli, namun harus digunakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? 1,5 juta koin roh tidaklah mahal, tetapi akan sulit menemukan ahli jimat tingkat tinggi untuk menggambar jimat tersebut. Beberapa juta koin roh sudah cukup. Dev tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengarkan diskusi para biksu ini, dan buru-buru masuk. Dev menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan sedikit pun jejak energi spiritual bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura. Dev berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam, itu tidak boleh palsu. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, ia hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak sebagus baju besi sutra emas biasa. Namun, jika kamu bisa mengukir jimat dan bekerja sama dengan armor penyu hitam, tidak akan menjadi masalah besar untuk menahan serangan tuannya. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level jimatnya, tuan yang mengukir jimat itu. Ayo kita cari di tempat lain, benda ini tidak berguna. Senjizi menarik Dev dan berkata, 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangan Anda. Jika Anda mencari ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Dev sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Senjizi, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Dev bertanya pada pemilik kios. Kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Dev dengan heran. Iya, aku mau semuanya, tapi harganya pasti pas. Dev mengutak-atik cangkang kura-kura hitam itu dengan santai, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Dev, lalu melihat cangkang kura-kura hitam miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura hitam. Beri saya 5 juta koin roh. Bagus. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam ring penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Dev bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Melihat Dev begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menaikkan harga lebih tinggi. Biksu lainnya terkejut saat melihat Dev membeli cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Senjizi, yang buru-buru menyusul Dev dan berkata, "Rekan Tao, saya tidak memberitahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Anda membuang-buang uang." Senjizi tampak tertekan, seolah-olah dia telah menghabiskan uangnya sendiri. Melihat Senjizi seperti itu, Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Saya kira uang lebih penting daripada kehidupan.
Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari rumah ke rumah. Dev ingin langsung ke warung yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di warung biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bersambung.